Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kami kembali dapat menemani Anda untuk bisa belajar bersama untuk mengenal sosok wanita istimewa yang masih merupakan keturunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, cicit dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Sukainah bintil Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Jadi Sayyidah Sukainah itu adalah putra daripada Sayyidina Husain. Dan ibundanya adalah Robab, ada yang mengatakan Rubab, ada yang mengatakan Robab binti Amr Al-Qais ibn Adi Al-Kalbi. Yang Amri Al-Qais ini adalah seorang Nasrani, akan tetapi dia masuk Islam di tangannya Sayyidina Umar ibn Khattab, yang lalu akhirnya beliau menjodohkan putrinya untuk dinikahkan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sayyidah Sukainah ini lahir di tahun 49 Hijriah. Awalnya beliau bernama Aminah, tapi lalu oleh ibundanya itu diberi nama Sukainah. Yang makna Sukainah itu adalah ceria dan menyenangkan. Beda antara Sakinah dengan Sukainah. Banyak kalau kita baca itu menerjemahkan Sukainah dengan makna tenang. Enggak, beda. Kalau Sakinah tenang. Tapi kalau Sukainah itu riang dan menggembirakan begitu. Karena memang seperti itulah karakternya Sayyidah Sukainah. Jadi beliau tuh memang orangnya riang ya dan menyenangkan, sehingga karena perilakunya yang seperti itu menjadikan Sayyidina Husain itu sangat dekat dengan beliau. Ya, sangat dekat dengan beliau, dan ibaratnya bisa dikatakan Sayyidah Sukainah ini putri kesayangannya Sayyidina Husain. Karena pintar ngambil hatinya Sayyidina Husain dengan sifat riang gembiranya itu tadi. Dan ini sampai dikukuhkan oleh Sayyidina Husain. Dan apalagi terutama ibundanya bernama Rubab sendiri merupakan istri yang juga dicintai oleh Sayyidina Husain. Saya beliau pernah mengatakan, demi Allah aku bersumpah bahwasanya aku tuh merasa senang dengan rumah yang di dalamnya itu ada Sukainah dan juga Rubab. Dan ibaratnya beliau tuh akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Sayyidah Sukainah dan Rubab, karena memang selain memang mempunyai sifat perilaku yang menyenangkan, beliau pun mengetahui, Sayyidina Husain itu mengetahui kadar keimanan yang dimiliki oleh Sayyidah Sukainah dan juga ibundanya itu tadi. Jadi bukan hanya karena masalah pintar bermanja yang menjadikan Sayyidina Husain itu lebih condong, karena Sayyidina Husain sendiri adalah seorang laki yang istimewa, seorang lelaki yang soleh, yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan tentu penghubung biasa menjadikan seorang soleh atau seorang kasih Allah itu bisa mencintai orang lain, itu biasanya pengikatnya adalah cinta karena Allah. Nah, jadi kita bukan berarti Sayyidina Husain itu tidak adil kepada yang lainnya. Hanya seperti yang pernah Umi sampaikan, kadang orang tua tuh mencintai semua anak, hanya saja biasanya ada lebih condong ke salah satu. Ini tergantung seberapa besar usaha atau cara putra-putri atau anak-anak tadi untuk mendekatkan diri kepada orang tuanya. Punya anak 10 misalnya, ada yang cuek, kan wataknya beda-beda ya. Ada yang pendiam, ada yang manja banget sama orang. Itu biasa mau nggak mau gitulah. Ketika semakin ada anak yang paling manja, paling ngejer gitu ke orang tuanya, paling berusaha untuk mendekat, tentu rasa sayang itu
mau tidak mau, kalau dikatakan mana yang lebih sayang semua. Tapi kalau masalah kedekatan itu lain cerita. Dan itu nggak bisa langsung dikatakan tidak adil, karena yang paling masa keadilan di sini adalah masalah misalnya pembagian nafkah atau apa seperti itu. Jadi pembagian hak-hak mereka itu yang memang keadilan di situ. Tapi kalau masalah rasa ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Sayyidah Sukainah ini adalah putri daripada Sayyidina Husain yang ikut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa Karbala, di mana ayahandanya Sayyidina Husain dan banyak dari saudara-saudaranya itu yang wafat sebagai syahid dalam peperangan tersebut. Jadi seperti yang Umi ceritakan pada waktu sejarah Sayyidah Zainab binti Ali, putri daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya. Sayyidah Zainab sendiri termasuk ya waktu itu menyaksikan itu semua, dan Sayyidah Sukainah pun sama. Dia menyaksikan peristiwa di mana ayahnya disembelih dalam peristiwa besar tersebut, ya. Peristiwa yang benar-benar menjadi pukulan sebenarnya bagi kita umat. Bagaimana bisa terjadi pembantaian kepada keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara akal kita pun ya tidak mampu untuk menerima bagaimana ada hati. Jadi gak mungkin kalau ada hati yang masih punya mahabbah kepada Rasulullah akan bisa menyakiti keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun bukan jarak jauh ya, langsung. Sayyidina Husain itu adalah putra daripada Sayyidah Fatimah, yang masa kecilnya adalah hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Belum pernah mulutnya itu dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah naik di punggungnya Nabi Muhammad SAW. Artinya gak kebayang bagaimana ada orang yang mengaku dirinya umat Nabi bisa memperlakukan keluarga Nabi dengan cara yang seperti itu. Jadi itu sudah di luar akal. Itu kalau biasanya menjadi sebab. Dan memang benar kata Nabi gak takut umatnya syirik. Tapi yang Nabi takutkan adalah ketika umat itu berlomba-lomba mengejar dunia. Dan ini termasuk salah satu buktinya. Karena orang kalau sudah mengejar dunia, segala cara akan dihalalkan. Jadi ya Allah, luar biasa. Saat itu bukan keluarga Nabi pun kita anggap itu sebagai satu kekejaman. Bagaimana ini adalah langsung keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini suatu keanehan yang luar biasa. Nah, Sayyidah Sukainah gitu ya, pada waktu peristiwa Karbala ini berusia kurang lebih 14 tahunan. Peristiwa itu 14 tahunan, dan ketika Sayyidina Husain sudah merasa bahwa memang keadaan ini sudah sangat memprihatinkan, artinya melihat para musuh-musuh Allah saat itu, ya, itu sudah gelap mata, yang artinya mereka sudah tidak lagi ada mahabbah. Artinya mereka akan bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk menumpahkan darah Sayyidina Husain dan keluarganya. Maka Sayyidina Husain lalu berpesan kepada para wanita yang saat itu berada di tenda, di kemah. Beliau masih mencoba memberikan kekuatan, bersabarlah. Belum memberikan jangan kepada mereka semua untuk bersabar, lalu memerintahkan mereka untuk memakai baju yang panjang, karena kalau orang sudah gelap mata, maka mereka tidak akan lagi berpikir tentang kehormatan. Karena bisa saja, padahal karena dalam tradisi Arab, seorang laki-laki masuk ke tenda wanita, ini bukan tradisi Islam, tradisi Arab, seorang laki-laki masuk ke tenda wanita ini adalah aib yang luar biasa. Akan tetapi Sayyidina Husain sudah bisa memprediksi bahwasanya ini orang melakukan pembunuhan pun sudah tidak ada rasa takut, artinya mereka sudah gelap mata, maka untuk masuk tenda pun tidak akan menjadi satu penghalang. Makanya beliau berpesan untuk menutup auratnya, lalu memerintahkan mereka untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Katailah Allah yang akan menjaga kalian, dan segera kalian akan terbebas dari cengkraman kelompok ini, dan musuh-musuh Allah akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi diberi kekuatan. Dan untuk Sayyidah Sukainah, Sayyidina Husain memberikan perhatian khusus. Melihat Sayyidah Sukainah menangis di pojok tenda, merasa khawatir dengan keadaan ayahandanya, melihat bagaimana musuh sudah tidak ada lagi rasa cinta, ukhuwah kepada keturunan Nabi, apalagi ya sudah mahabbah kepada sesama muslim pun sepertinya tidak akan punya. Ya,
Itu menjadikan Sayyidah Sukainah itu menangis, merasa sedih yang teramat sangat. Lalu Sayyidina Husain pun mendekati beliau dan memeluk Sayyidah Sukainah, lalu memberikan menghibur, memberikan kekuatan kepada Sayyidah Sukainah dan mengatakan, wahai Sukainah, jangan beratkan aku dengan tangisanmu. Karena Sayyidina Husain pun merasa tidak mampu juga melihat Sayyidah Sukainah menangis seperti itu. Beliau merasakan kesedihan dan mengatakan bahwa memang sangat pantas kalau engkau memang menangis setelah kepergianku. Artinya ya beliau tidak akan menyalahkan, karena ya siapa yang tidak akan merasa sedih. Karena hubungan Sayyidah Sukainah dengan Sayyidina Husain itu luar biasa, hubungan indah antara seorang ayah dengan putrinya. Dan luar biasa sekali ujian bagi Sayyidah Sukainah melihat orang yang sangat dicintainya, orang yang diidolakannya, orang yang sangat dihormatinya, itu harus diperlakukan dengan cara seperti itu di depan mata. Tentu ini butuh hati yang luar biasa. Kebayang kita kalau sekarang ini ditinggal oleh orang tua saja, kadang kita nih lost control ya. Kita bisa Masya Allah, bisa histeris dan sebagainya. Bayangkan kondisi Sayyidah Sukainah saat itu bukan hanya meninggal biasa, tapi disembelih, coba dipenggal leher daripada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, ya, oleh orang yang mengaku dirinya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah suatu perkara yang berat sekali untuk diterima oleh akal gitu ya, dan oleh hati. Akan tapi mereka adalah orang-orang pilihan, sehingga para wanita-wanita dengan beratnya ujian yang saat itu diberikan tuh mereka tegar. Mereka berusaha untuk kuat. Apalagi bukan hanya itu saja. Setelah wafatnya Sayyidina Husain ini, Sayyidah Sukainah tuh begitu melihat jenazah Sayyidina Husain itu, tubuh Sayyidina Husain dipenggal, beliau tuh langsung berlari kepada ayahandanya. Sudah tidak lagi berpikir tentang keselamatan dirinya karena merasa kaget mendengar teriakan dari bibinya Sayyidah Zainab yang saat itu melihat terbunuhnya Sayyidina Husain. Sayyidah Sukainah itu lalu lari, lalu merangkul ayahandanya, memeluk tubuh ayahandanya. Ya. Jadi memang, dan beliau tuh merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan setelah itu dengan tidak berperi kemanusiaannya, orang-orang tersebut yang bergabung dalam pembunuhan Sayyidina Husain itu menggiring para wanita-wanita dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digiring untuk menuju oleh Ziyad itu ya, menuju untuk bertemu dengan Yazid, orang-orang celaka semuanya ya. Jadi digiring, dan subhanallah benar-benar diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak bermoral. Mereka bukan wanita sembarangan, mereka wanita-wanita terhormat. Apalagi dikatakan, sebagian riwayat menceritakan bahwasanya mereka tuh digiring dengan dibuka penutup wajahnya. Jadi dibuka penutup wajahnya, sehingga sampai ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sahal ibn Sa'ad Sa'idi, yang termasuk dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi saat itu masih ada beberapa, masih tersisa sedikit beberapa sahabat Nabi yang mereka semua sebenarnya tidak bergabung dalam kejahatan tersebut, karena sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang mulia yang sangat mencintai Rasulullah. Dan termasuk Sayyidina Anas juga yang ikut melihat bagaimana jenazah Sayyidina Husain itu dikarak. Jadi mereka sendiri adalah bukan merasa mampu untuk menanggung itu semua. Tapi waktu itu memang kalah dengan pemerintahan. Artinya kadang ya, pemerintahan tuh kadang mempunyai kekuasaan yang kuat kan ya, sehingga ini bukan lagi masalah sunni atau bukan sunni, ini masalah hukum, masalah pemerintahan. Jadi gak bisa dikatakan bahwa ini perlakuan keji sunni, tidak semua sunni begitu. Maka para sahabat Nabi sangat marah dengan kejadian tersebut. Hanya saja mereka tidak mampu untuk melawan, karena memang negara ini adalah berada di dalam naungan negara. Mereka punya kekuatan, mereka punya senjata, mereka punya massa, yang sehingga menjadikan para sahabat pun tidak mampu untuk bergerak. Hanya saja sahabat Nabi yang tadi bernama Sahal bin Sa'ad itu, beliau merasa terperanjat melihat ada kepala yang dikarak, ada kepala yang diarak begitu, yang di belakangnya itu ada
banyak wanita-wanita yang menjadikan beliau sangat terkejut adalah kepala tadi adalah sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang dikatakan dalam riwayat Sayyidina Hasan yang paling mirip dengan Rasulullah dari bagian wajah, Sayyidina Husain dari perut ke bawah. Tapi memang ya tentu wajah pun tidak akan berbeda. Walaupun memang ini kan masalah sangat-sangat miripnya. Sangat mirip dengan Nabi memang Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Husain pun punya kemiripan. Sehingga Sahal pun merasa kaget melihat ada kepala yang sangat mirip dengan wajahnya Rasulullah, tapi kok dikarak seperti itu. Lalu melihat para wanita-wanita di belakangnya yang memang ya bagaimanapun di keturunan Nabi tentu mereka mempunyai wajah yang berbeda. Karena Nabi adalah paling bagusnya nasab, paling bagusnya penciptaan, dan tentu dari keturunan-keturunannya pun tidak akan jauh berbeda dari beliau. Sehingga dikatakan wajah-wajah mereka ini bercahaya. Dan Sahal itu begitu kaget dengan itu semua, lalu mengejar kepada rombongan wanita yang dikarak, lalu bertanya, siapa engkau nak? Siapa engkau? Aku dikatakan aku adalah Sukainah bintil Husain. Sukainah bintil Husain. Dan Sahal sangat terkejut, lalu beliau mengatakan, apa yang bisa aku bantu? Karena beliau merasa tidak mampu untuk membuat yang lain, gak bisa membantu, tapi paling tidak ya beliau bisa mencoba untuk apa yang beliau bisa gitu loh saat itu. Sehingga Sayyidah Sukainah memiliki permintaan yang luar biasa. Yang ini menunjukkan besarnya pemahaman kepada agama, pemahaman kepada syariat ya. Bahwasanya beliau lalu berkata, tolong jauhkan kepala ayahandaku itu dari rombongan kami, karena dengan kepala ayahanda itu yang dikarak di hadapan mereka menjadikan orang-orang itu juga memperhatikan para wanita. Jadi ingin memecah fokusnya orang-orang. Jadi beliau itu pengen Sayyidina Sahal itu memecah fokusnya orang-orang supaya mereka fokus memang dengan menjauhkan kepala Sayyidina Husain dari mereka juga. Selain karena Sayyidina Sukainah pun tidak akan mampu terus-terusan melihat kepala ayahandanya diperlakukan begitu. Tujuannya pun untuk memecah fokusnya orang-orang agar tidak lagi melihat kepada para wanita yang dikarak tadi. Karena mereka merasa sangat dipermalukan, dia harus dikarak dengan kondisi wajah beliau diperlihatkan seperti itu, sehingga maka Sayyidina Sahal pun lalu berupaya untuk membantu semampunya, lalu mengkarak jauh kepala Sayyidina Husain, sehingga akhirnya memang benar fokusnya orang-orang pun berpindah. Ini adalah Sayyidah Sukainah. Dan setelah kejadian tadi, Sayyidah Sukainah pun kembali ke kota Madinah bersama ibundanya Robab. Akan tapi memang tidak lama setelah kejadian tadi, Robab pun 1 tahun atau berapa itu dari wafatnya Sayyidina Husain, beliau pun akhirnya meninggal dunia. Lalu Sayyidah Sukainah itu pun akhirnya berada di bawah naungan saudaranya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra daripada Sayyidina Husain yang masih hidup. Karena waktu kejadian Karbala, Sayyidina Ali bin Zainal Abidin ini sakit, sehingga akhirnya beliau itu dijaga oleh Sayyidah Zainab binti Ali, ya, binti Sayyidina Ali, sehingga dijaga untuk tidak ikut dalam peperangan karena waktu itu untuk berdiri saja beliau tidak mampu, dan akhirnya terselamatkan ya karena kejadian tersebut. Dan itu memang diatur oleh Allah sedemikian rupa agar keturunan dari cucu-cucu Rasulullah SAW tidak hilang. Kalau dari Sayyidina Hasan memang masih banyak, karena tidak semua dari Sayyidina Hasan itu yang ikut di dalam peperangan dalam Karbala. Tapi kalau Sayyidina Husain, semua putranya mengikuti perang tersebut, sehingga yang tersisa akhirnya yang selamat adalah Imam Ali Zainal Abidin. Baik, itu adalah kisah tragis yang terjadi pada keluarga Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Dan makanya kisah tentang Sayyidah Sukainah itu dibagi 2, kisah sebelum menikah dan kisah setelah menikah. Nah, memang tidak banyak diceritakan secara terperinci. Bahkan di sini juga kami ingin nanti meluruskan sedikit banyaknya fitnah-fitnah yang di atas namakan kepada Sayyidah Sukainah radhiyallahu taala anha. Maka di sini Umi akan menceritakan sedikit tentang siapa saja suami-suami daripada Sayyidah Sukainah. Jadi memang Sayyidah Sukainah tuh banyak, kalau kita membaca sejarah beliau tuh dikenal sebagai wanita yang mempunyai banyak suami. Sampai dikatakan, yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Dan mungkin tuh menjadikan sebagian orang mungkin ya akan, kok bisa cucunya Nabi, tapi kok suaminya banyak, kenapa? Makanya di sini akan kami luruskan supaya jangan sampai di hati kita ini ada prasangka buruk kepada beliau.
Karena memang kisah beliau ini luar biasa sekali ya. Kami mencari tentang kisah tentang beliau ini memang harus agak muter-muter sedikit. Karena kami menemukan banyak tulisan tentang beliau itu ditulis oleh orang Syiah. Ada lagi yang menulis dari golongan feminisme yang mereka menceritakan kisah tentang Sayyidah Sukainah itu dengan kepentingan pribadi mereka, sehingga menisbatkan kepada Sayyidah Sukainah sesuatu yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada beliau. Baik, jadi Sayyidah Sukainah itu pernah ketika ayahandanya itu masih hidup dilamar oleh ada sepupu daripada Sayyidah Sukainah yang bernama Sayyidina Hasan ibn Hasan, atau dikenal sebagai Hasan al-Muthanna. Hasan al-Muthanna ini pengen melamar putri daripada Sayyidina Husain. Dan saat itu Sayyidina Husain memberikan pilihan antara Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidah Sukainah. Karena memang di Arab itu menikahkan anak perempuan di usia balik itu sudah biasa. Jadi nggak harus nunggu sampai 20 atau apa. Padahal kan waktu itu kan Sayyidina Husain waktu Karbala, Sayyidah Sukainah baru umur 14 tahun. Tapi ternyata di masa hidup Sayyidina Husain sudah ada yang melamar. Karena memang sudah biasa seperti itu. Dan waktu itu ketika Sayyidina Hasan al-Muthanna ini ingin menikahi salah satu putrinya, awalnya memang diberi pilihan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Sukainah. Tapi akhirnya Sayyidina Husain itu menawarkan kepada Hasan ibn Hasan ini adalah untuk menikahi Sayyidah Fatimah. Karena kata Sayyidina Husain, Fatimah ini perilakunya sangat mirip dengan ibundaku, kayak seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi menawarkan kepada Sayyidina Hasan untuk menikahi Fatimah. Adapun Sayyidah Sukainah, ya, jadi beliau itu sudah tenggelam istighraq ma Allah. Adapun Sukainah ini adalah putriku yang dia itu sudah tenggelam dalam beribadah, tenggelam dalam cintanya kepada Allah, sehingga memang beliau itu artinya benar-benar kayak untuk menikah saat itu belum waktunya. Jadi beliau sedang berada dalam puncak kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya menikahlah dengan Sayyidah Fatimah. Adapun Sayyidah Sukainah pernah dilamar oleh ibnu amminya, juga sama dengan anak dari pamannya, yaitu Sayyidina Abdullah ibn al-Hasan. Jadi pernah dikhitbah oleh Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali, akan tetapi ternyata beliau terbunuh pada waktu peristiwa di Taif, sebelum bertemu, artinya sebelum menikah dengan Sayyidah Sukainah. Jadi nggak sampai terjadi pernikahan. Pernikahan kedua terjadi dengan Sayyidina Mus'ab ibn Zubair, saudara daripada Sayyidina Abdullah ibn Zubair, yang merupakan putra dari Sayyidina Zubair ibn Awam bersama kalau Sayyidina Abdullah ibn Zubair adalah putra dari Sayyidina Zubair ibn Awam dengan Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Adapun kalau Sayyidina Mus'ab ini ibn Zubair tapi tidak dari Sayyidah Asma, karena Sayyidina Zubair sendiri punya istri lebih daripada satu, ya. Jadi tidak dengan Sayyidah Asma saja. Mus'ab ibn Zubair ini pada waktu menikah dengan Sayyidah Sukainah telah memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Fatimah, yang kedua bernama Aisyah binti Talhah. Dan akan tetapi akhirnya Mus'ab ibn Zubair pun terbunuh oleh Abdul Malik ibn Marwan, yaitu pada waktu mereka menganggap bahwa Sayyidina Abdullah ibn Zubair ini adalah termasuk pemberontak, yang akhirnya Abdul Malik ibn Marwan itu memerangi beliau, ya, memerangi Sayyidina Abdullah ibn Zubair, yang akhirnya dibunuh oleh Hajjaj ini, ya, sampai terjadi kehancuran Mekah itu. Dan Mus'ab ibn Zubair ini termasuk orang yang membantu saudaranya, sehingga pun terbunuh dalam peperangan tersebut. Pernikahan yang ketiga ini tidak sampai terjadi pernikahan, ya, maksudnya orang yang ketiga. Jadi makanya ini berita pernikahan sampai 6 ini tidak benar semuanya. Ada yang memang baru dikhitbah sudah meninggal seperti Sayyidina Abdullah bin Hasan gitu, ya. Sempat menikah itu tadi dengan Sayyidina Mus'ab bin Zubair. Lalu yang ketiga ada seorang laki-laki bernama Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ya, awalnya Sayyidah Sukainah menolak, lalu akhirnya diterima.
Akan tetapi ketika akhirnya Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf datang dengan 70 orang dari Bani Zuhrah, ya. Bani Zuhrah ternyata ketika akan melamar Sayyidah Sukainah ditolak oleh Bani Hashim. Adapun alasannya, penolakannya kami sendiri tidak mendapatkan referensinya, ya. Dan yang keempat, beliau lagi-lagi dilamar oleh Al-Asbagh Al-Marwani yang termasuk ya pejabat lah di masa pemerintahan Malik ibn Marwan itu, ya. Jadi di masa pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan, dan ternyata waktu itu lamarannya Sayyidah Sukainah itu mengajukan 1 juta dinar. Lamaran yang sangat mahal banget sebenarnya, ya. Dan akhirnya si Al-Asbagh ini Al-Marwani diberi tawaran saat itu oleh gubernur, oleh yang hukumah yang berlaku, kerajaan yang berlaku saat itu, Abdul Malik bin Marwan, ditawarkan apakah memilih untuk menjadi gubernur ataukah memilih untuk menikahi Sayyidah Sukainah. Lalu Al-Asbagh itu memilih untuk menjadi gubernur. Akhirnya tidak jadi juga pernikahannya. Ada pun kok nanya, kok mahal banget, kami tidak bisa ini, cuma kami husnudzonnya. Bukan karena Sayyidah Sukainah senang dengan dunia, tapi mungkin ini cara menolak. Cara menolak, karena mungkin ya Abdul Malik ibn Marwan ini termasuk ya dalam termasuk ya yang bersambung dengan kasus, karena memang dari mulai pembunuhan, dari mulai Sayyidina Hasan, ya, sampai Bani Abbasiyah itu kan memang perlakuan pemerintah kepada Ahlul Bait Rasulullah itu sangat-sangat jahat sekali. Sehingga mungkin ini cara Sayyidah Sukainah untuk menolak. Dan ada lagi dinikahi oleh Abdullah ibn Uthman al-Huzami. Nah, disinilah Sayyidah Sukainah itu memang sempat memiliki 2 atau 3 orang anak. Setelah itu meninggal, baru kembali lagi beliau diminta oleh Zaid ibn Amr al-Uthmani. Nah, disinilah kita akan sedikit meluruskan. Kalau para sahabat, para pendengar mungkin membaca sejarah tentang Sayyidah Sukainah, coba bisa melihat ya, tulis saja Sukainah binti Husain. Itu di situ banyak riwayat-riwayat yang agak menyesatkan. Termasuk ini diangkat oleh orang-orang feminisme menjadi satu kisah yang ya untuk membenarkan perilaku mereka. Karena di situ disebarkan berita bahwasanya ketika Sayyidah Sukainah dinikahi oleh Zaid ibn Amr al-Uthmani, beliau memberikan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah agar tidak dipoligami. Artinya agar Zaid tidak menggauli, tidak menikahi wanita lain, bahkan dilarang menggauli budaknya. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, maka Sayyidah Sukainah berhak untuk meminta cerai. Setelah itu yang kedua, agar ada persamaan kesetaraan masalah nafkah. Maksudnya Sayyidah Sukainah itu dijatah begitu, tidak mau. Dan yang ketiga adalah agar Sayyidah Sukainah diizinkan keluar kemana saja semau beliau. Itu 3 syarat yang dikatakan oleh Sayyidah Sukainah sebelum menikah. Dan jika salah satu nanti dilanggar, maka beliau bisa mengajukan cerai ke mahkamah. Dan ketahuilah ya, ini ditentang. Banyak yang menentang dari para ulama dan mengatakan ini adalah fitnah, kebohongan, dengan mengatasnamakan Sayyidah Sukainah. Karena insahha, kalau memang benar, walaupun ini nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena ketika ada syarat bahwa Zaid tidak boleh mempoligami, ini aneh. Kalau kita tadi mendengar bagaimana beliau sebelumnya menikah dengan Mus'ab. Dengan Mus'ab ibn Zubair, saat itu Mus'ab itu sudah mempunyai 2 orang istri. Artinya itu menjadi aneh bagaimana, dan itu usia Sayyidah Sukainah masih muda. Dan ketika menikah dengan Zaid ibn Amr ini, usia beliau sudah mencapai usia 40 lebih. Artinya kayaknya kok aneh banget di usia yang seperti itu beliau mensyaratkan hal seperti ini. Maka itu dikatakan insah, ini kalau kayaknya nggak masuk akal, karena dilihat ini ada tanakut, ada pertentangan antara kisah satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, menyatakan memang masalah harta. Ini memang ada yang mengatakan bahwasanya Zaid ibn Amr ini terkenal orang paling kikir di antara orang-orang Quraisy. Sehingga makanya ada
pertimbangan seperti itu, kalau memang iya benar ada syarat begini, kami yakin tujuannya bukan untuk mencari kesenangan, tapi ini adalah karena memang Sayyidah Sukainah dikenal orang yang sangat dermawan. Dia sangat senang bersedekah. Sehingga mungkin tidak ingin jika nanti menikah dengan Zaid ibn Amr ini, akhirnya beliau tuh kayak dijatah yang menjadikan beliau tidak bisa banyak sedekah. Jadi ini yang dipahami oleh, kalau memang ini riwayat ini adalah benar. Ya, artinya memang ada tujuan supaya nanti jangan sampai terhalangi. Karena ada sebagian suaminya pelit, istrinya diajak ikutan pelit juga kan ada. Dibatas, nggak dikasih nafkah, akhirnya nggak bisa sedekah. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidah Sukainah jika memang riwayat ini adalah benar. Adapun yang ketiga, ini nggak masuk akal banget. Beliau bukan wanita sembarangan. Dari kisah tadi bersama Sayyidina Sahal Ibn Sa'ad, kita melihat bagaimana beliau adalah wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Di saat beliau bukan orang jelek ya, bahkan sampai dikatakan Tata Jamal, punya kecantikan yang luar biasa. Tapi lihat, bukannya senang menjadi pusat perhatian saat itu. Makanya mengalihkan kepalanya Sayyidina Husain supaya mereka ini tidak menjadi tontonan. Ini menunjukkan bukan sembarangan. Ini kita berbicara tentang siapa. Ini adalah cicit daripada Rasulullah SAW. Jadi gak masuk akal kisah ini. Bagaimana beliau lalu mengizinkan, minta syarat untuk diizinkan keluar semau beliau. Dan ini jangan membahas masalah wanita mulia di kalangan Arab saja. Menurut kalangan kebiasaan orang-orang Quraisy, orang Arab saat itu, keluar seorang, banyaknya wanita keluar ini dianggap aib. Artinya nggak masuk akal. Lalu bagaimana ini dinisbatkan kepada seorang Sayyidah Sakinah, yang beliau ini adalah yang dikatakan oleh Sayyidina Husain sebagai orang yang tenggelam dalam cintanya kepada Allah dengan banyaknya ibadahnya. Jadi nggak nyambung kisahnya. Jadi makanya ini ditentang sekali karena sangat tidak sesuai dengan gambaran Sayyidah Sukainah yang dikatakan sebagai orang yang punya akhlak dan sebagainya. Jadi ini makanya jangan gampang kita untuk menerima atau membaca lalu mempercayainya. Karena ini bahaya sekali. Jadi kalau diyakini, lihat akhirnya menjadi hujah. Karena ini adalah cucu Rasulullah. Beliau membebaskan lelaki masuk ke rumahnya Sayyidah Sukainah untuk berbagi syair. Ini mustahil. Jangan lagi ngomong masalah Sayyidah Sukainah. Orang Arab pun dianggap seorang sangat aib seorang wanita memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya. Bahkan tadi jangankan rumahnya, tenda. Seorang laki-laki yang bukan mahram masuk ke tendanya wanita dianggap sangat-sangat terhina. Dianggap laki-laki banci. Makanya Sayyidah Zainab pernah mencaci orang-orang yang ikut membunuh Sayyidina Husain itu ketika masuk ke tendanya. Bahkan di kalangan Arab, jangan ngomongin syariat, hal ini tidak berlaku tapi dilakukan oleh kalian. Karena memang sudah tertutupnya hati. Jadi itu gak masuk akal. Ada lagi yang lebih parah lagi, yang menceritakan bahwasanya menisbatkan kepada Sayyidah Sukainah, bahwa Sayyidah Sukainah itu karena dikenal sebagai kecantikannya, dikenal bagaimana beliau itu mempunyai rambut yang sangat indah. Sampai-sampai dikatakan beliau itu sering memperlihatkan rambutnya, bahkan sampai menceritakan bahwasanya sering membuka rambutnya, memperlihatkan rambutnya, sampai rambut beliau saat itu katanya dijadikan mode. Sehingga ada istilahnya mode rambut Sukainah. Sampai dikatakan begitu. Ini mustahil. Jangan ngomong masalah ini deh. Ini hidup di zaman berapa ini? Jangan ngomong masalah syariat. Bahkan sebelum ada syariat ini pun wanita-wanita sudah pakai hijab di kalangan orang Arab. Jadi sudah nggak masuk. Apalagi beliau dikatakan berada di kota Madinah, tempat yang sangat terhormat. Jadi ini benar-benar fitnah yang sangat keji yang dinisbatkan kepada Sayyidah Sukainah. Bagaimana beliau? Ini ditulis oleh ada seorang yang katanya ustadz, tapi kenapa kok bisa menghadirkan kisah ini sampai mengatakan bahwa itu tadi dalam tulisannya itu menceritakan bahwa Sayyidah Sukainah memperlihatkan rambutnya sampai rambutnya menjadi tren saat itu. Ini subhanallah, dah masuk akal. Makanya hati-hati bagi para orang yang menulis atau menceritakan sejarahnya orang-orang mulia, hati-hati. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Membuat cerita palsu ini adalah menjadi fitnah terhadap mereka, terhadap orang-orang mulia. Dan hati-hati, ini bahaya karena orang-orang soleh ini adalah ditiru oleh umat. Jadi ketika salah dalam menyampaikan, salah dalam menulis, salah dalam menyebarkan berita, ada hitungannya di hadapan Allah, tanggung jawab di hadapan Allah. Karena ini kalau sampai diyakini oleh orang-orang, lihat berapa banyak nantinya wanita-wanita muslimah yang akan membuka hijabnya. Kenapa? Dengan alasan mengikuti Sayyidah Sukainah, dan itu adalah fitnah.
Maka ini harus diperhatikan oleh para pendengar dan para sahabat semuanya. Jadi jangan gampang terkecoh, membaca sejarah pun dilihat. Kalau sudah ini dinisbatkan kepada orang-orang mulia, wanita-wanita mulia, apalagi sambung dengan Rasulullah SAW, jangan langsung gampang mengambil serta-merta. Itu adalah fitnah yang luar biasa, sangat tidak masuk akal. Seandainya beliau pun bukan dari keturunan Rasulullah, bukan putri daripada Sayyidina Hasan, hanya seorang wanita biasa, jika dia berada di lingkungan Arab itu dianggap sebagai aib. Bagaimana beliau adalah seorang wanita istimewa yang bahkan ketika ketika membuka wajahnya saja sudah tidak nyaman. Dalam kisah Sayyidina Sahal tadi, lo kok bisa dikatakan beliau membuka kerudung? Gila ini. Gila makanya. Dan ini hampir subhanallah kita sampai makanya ya Allah, ini cerita apa ini? Kita membaca beberapa referensi yang dalam bahasa Indonesia ya. Itu luar biasa banget fitnahnya ini. Ini kisah nggak coba dilihat, itu akan menemukan. Para sahabat boleh mengecek gitu ya. Banyak sekali kisah tentang mengatakan mode rambut Sukainah, mode rambut ini gila ini. Kalaupun memang benar, walaupun ini kami sangat nyatakan tidak benar, mungkin bukan untuk dibuka di tempat umum, karena memang biasanya orang Arab itu punya acara-acara khusus sesama wanita, di mana nanti para wanita tuh boleh untuk berdandan, membuka kerudung, misalnya acara-acara pernikahan, memakai pakaian yang bagus, perhiasan dan sebagainya. Ini kan di kalangan Arab memang sudah terbiasa seperti itu dalam acara pernikahan wajar, dan mungkin bisa saja dianggap rambut beliau itu menjadi satu mode karena belum mempunyai rambut yang memang cantik, yang itu diperlihatkan adalah dalam perkumpulan-perkumpulan wanita, dalam acara-acara khusus. Jadi sampai sekarang pun hal itu masih sering terjadi, walaupun kadang sudah banyak penyelewengan ada. Tapi memang tradisi di Arab sendiri begitu. Jadi kalau udah pernikahan tuh para wanita-wanita, biasanya kan kami pernah cerita bahwa pernikahan di Arab itu kalau ada pernikahan ada haflatul nisa, ada haflatul banat gitu ya. Kalau nisa itu para ibu-ibunya dari pengantin, biasanya teman-teman mereka sepantaran seusia-usia yang sudah sepuh-sepuh lah, maksudnya sudah menikah gitu lah. Kalau nanti haflatul banat itu pesta untuk para anak-anak wanita. Nah, mungkin Sayyidah Sukainah pernah hadir dalam acara tersebut. Mungkin ya, kami tidak mengatakan. Kalaupun memang benar, artinya memang sempat ada berita begitu, mungkin akhirnya langsung diterjemahkan, akhirnya dipelencengin lagi. Jadi memang dikenal dengan rambutnya, mungkin dalam pesta begitu akhirnya mereka mengikuti gaya rambutnya Sayyidah Sukainah, karena memang beliau adalah seorang yang punya kecantikan. Lalu akhirnya beritanya kan biasa begitu, nyampe dari satu generasi ke generasi berikutnya sudah mulai dilencengin. Jadi hanya berada di perkumpulan akhirnya diurai katanya. Diurai akhirnya berarti diperlihatkan. Sampai akhirnya ujung-ujung gak pakai hijab lah, kan gila memang. Memang biasanya jadi memang janganlah. Kadang nyampe ada permainan nyampaikan amanah saja dari ujung sini ke ujung sana udah beda kok. Ngomongnya begini, nanti dari ujung ini nyampaikan amanah seperti ini, tapi nyampe ujung sana sudah lain lagi kalimatnya. Artinya mungkin seperti itu kisahnya. Jadi beliau hanya memang modenya sempat tren dikarenakan mungkin bertemu dalam acara-acara wanita, tapi akhirnya fitnah yang disebarkan adalah beliau tidak menggunakan hijab. Jadi seperti itu. Baik, kita akan break sejenak. Insya Allah akan dilanjutkan. Iya, masih ada sedikit. Ini. Baik. Tadi sudah kita ceritakan tentang pernikahan dan juga fitnah-fitnah yang disebar atas nama beliau. Dan sekarang kita pengen mengetahui keutamaan beliau itu apa sih gitu ya. Yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh. Jadi memang Sayyidah Sukainah itu dikenal sebagai Al-Afifah At-Tahirah. Afifah itu adalah seorang Afifah itu wanita yang menjaga diri, menjaga kehormatannya ya. At-Tahirah adalah yang suci. Syarifah al-mutahhirah, ya, jadi seorang syarifah yaitu wanita yang mulia, yang suci, dan sampai dikatakan kanat sayyidah nisa'i asriha. Jadi beliau itu adalah sayyidahnya, maksudnya pemimpinnya wanita di masanya. Jadi pemimpin wanita di masanya, paling bagusnya akhlak. Beliau adalah wanita yang paling bagus akhlaknya. Wa aktsaruhunna zuhdan wa ibadah, dan beliau adalah wanita yang paling zuhud dan paling banyak beribadah. Data bayanin, jadi wafusohah. Jadi beliau itu adalah orang yang mempunyai keilmuan yang luar biasa, fasih dalam bertutur kata, dan juga beliau tuh punya kayak ada dirayah, itu maksudnya mempunyai keilmuan gitu ya. Artinya beliau mempunyai tingkat keilmuan yang tinggi. Jadi ilmu pengetahuannya itu luar biasa, maklumatnya itu. Dan juga beliau itu memang ahli dalam masalah syair. Seperti yang tadi kita sampaikan.
Cuma memang syair beliau yang paling masyhur itu adalah syair kedukaannya. Karena memang ya siapa yang nggak berduka dengan kisah yang pernah beliau alami. Itu kan sangat-sangat tragis gitu ya. Cuma sebenarnya syair beliau itu sangat-sangat banyak. Hanya memang yang paling masyhur adalah syair-syair tentang kedukaannya terus pada peristiwa yaitu di Karbala itu juga yang terjadi pada peristiwa yang pernah dialami oleh beliau pada peristiwa Karbala. Dan juga beliau itu adalah seorang yang akalnya itu rajih itu apa ya? Jelas artinya benar lurus gitu ya. Beliau itu dan juga masih banyak sekali sifat-sifat kemuliaannya itu dikenal dengan sifatnya yang baik. Jamilul fi'al itu ya perilakunya yang baik. Jadi sifat-sifatnya baik. Thayyibus syama'il, ya memang syama'il itu apa ya? Sifat-sifat atau ya punya ciri khas kebaikan gitu. Artinya ya baik secara zahirnya, secara batinnya itu memang benar-benar luar biasa. Dan bahkan tadi Umi sampaikan yang di awal bahwasanya bahkan ayahandanya saja di usia beliau yang waktu itu perang 14 berarti dari masa kecilnya beliau ya mulai dari usia sebelum 14 tahun itu memang dikenal Imam Husain sendiri mengakui tentang rajinnya beliau dalam beribadah dan melaksanakan ibadah bangun malamnya itu sampai dikatakan amma sakinah fa ghalaba 'alaiha al-istighraq ma Allah. Jadi waktu dilamar katakan sesungguhnya kalau sakinah itu dia itu sudah terlalu tenggelam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kebaikan atau keutamaan daripada Sayyidah Sukainah. Dan bukan hanya itu, beliau juga adalah seorang yang sangat dermawan. Diriwayatkan oleh As-Sibtu Ibn Al-Juzi an Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya ketika Sayyidina Ali ibn Zainal Abidin ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka beliau tuh membawa saudarinya yaitu Sayyidah Sukainah bintul Husain untuk ikut bersama beliau. Dan pada waktu itu Sayyidah Sukainah tuh punya uang yang kurang lebih itu jumlahnya 1.000 dirham. Yang uang itu akhirnya dititipkan kepada Sayyidina Ali ibn Zainal Abidin untuk disodakohkan. Jadi agar disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Jadi memang itu adalah kebiasaannya Sayyidah Sukainah. Makanya dikatakan wa qadima Damsyik ma'aliha thumma kharaja ila al-Madinah kanat min sadatin nisa wa ahlil jud wal fadl an abiha. Jadi beliau itu adalah seorang wanita yang memang sangat-sangat mulia dan juga sangat dermawan. Jadi beliau tuh punya ciri khas itu tadi sangat dermawan. Jadi sangat senang berbagi kepada orang fakir, orang miskin itu dengan harta yang dimilikinya. Jadi itu adalah keutamaan daripada Sayyidah Sukainah radhiyallahu taala anha. Adapun wafatnya beliau ini banyak riwayat, makanya memang aneh juga gitu itu. Ini kenapa kok bisa sampai segini banyaknya? Karena dikatakan beliau ini ada mengatakan bahwa beliau tuh wafat di kota Makkah. Ya, wafat di kota Makkah yaitu pada tahun 126 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan beliau itu wafat di kota Madinah pada tahun 117 dan ini yang paling masyhur. Jadi yang paling masyhur adalah beliau itu wafat di kota Madinah pada tahun 117 Hijriah. Jadi ini yang memang pendapat yang paling masyhur. Dan selanjutnya ada lagi yang mengatakan bahwa beliau itu wafatnya di Mesir. Dan kuburannya adalah dekat dengan kuburan Sayyidah Nafisah. Jadi memang ada 3 riwayat mengatakan, satu mengatakan di kota Mekah, satu mengatakan di Madinah, dan satu lagi mengatakan di kota Mesir. Tapi ada lagi kisah yang menceritakan bahwasanya pada waktu beliau itu wafat di kota Madinah, ini sampai katanya jenazahnya tidak disolati. Tapi ini riwayat sangat-sangat tidak masuk akal. Karena kota Madinah yang mayoritas adalah seorang muslim. Dan dosa besar kalau sampai ada seorang yang meninggal lalu tidak dirawat, apalagi sekelas Sayyidah Sukainah, sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi kalau membaca jangan langsung gampang termakan, karena namanya sejarah itu ditulis oleh orang bermacam-macam. Ada yang memang kadang hanya sekedar nukil sana sini, ada tanpa mengecek lagi kebenarannya. Ada yang memang punya kepentingan pribadi lalu membawa nama orang-orang besar untuk meloloskan meloloskan tujuannya, atau untuk menjadikan ya supaya dia punya hujah ini loh. Ada kan kadang memanfaatkan
kisah-kisah orang-orang mulia dengan cara seperti itu. Jadi makanya benar-benar kita harus selektif. Mereka adalah orang-orang mulia, dan kalau kita membaca ada hal-hal yang bertentangan, termasuk ini dalam baca kisah sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hal-hal yang meragukan tentang kisah sejarah Rasulullah, kok begitu? Maka naudzubillah, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada beliau. Prasangka buruk kepada orang soleh saja sudah bahaya, apalagi berprasangka buruk kepada pemimpinnya orang soleh. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai ada orang berprasangka buruk kepada Rasulullah, bisa saja imannya dicabut oleh Allah. Dan tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Kami pernah cerita bagaimana ada seorang yang katanya hafal Al-Quran, dia hafal Quran, tapi ternyata begitu dia prasangka buruk ketika membaca kisah Rasulullah dengan Sayyidah Zainab, ya, dengan Sayyidah Zainab binti Jahash, kisah pernikahan Nabi dengan Sayyidah binti Jahash. Dia berprasangka buruk, dia menganggap Rasulullah itu kayak tergoda dengan Sayyidah Zainab, makanya menjadikan Sayyidah Zainab itu tercerai dengan Sayyidina Zaid. Wah, ini kan kurang ajar sekali, sampai prasangka buruk kepada Nabi, padahal mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang berlaku pada diri Nabi ini adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil beliau melakukan, dan beliau maksum. Harusnya itu sudah menjadi suatu jawaban bahwa tidak mungkin hal tersebut terjadi, ya. Hanya karena akhirnya prasangka buruknya, hafalan Qur'annya menjadi tidak bermanfaat sampai murtad. Masih hidup orangnya sampai sekarang, dan dia bangga dengan kemurtadannya. Naudzubillah. Ya itulah, kalau sudah tercabutnya iman, kegelapan, kezaliman pun menjadi sesuatu yang dibanggakan. Kemaksiatan menjadi sesuatu yang dipamerkan. Naudzubillah. Ini makanya semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keimanan kita, menjaga akidah kita, dan semoga kita senantiasa dibimbing untuk bisa beradab kepada para salafun saleh. Khususnya kita bisa berakhlak, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya adab, insyaallah. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.